kebijakan yang baik terkadang dibajak, Ya. dibajak di tengah jalan oleh kelompok kepentingan. Dan MBG juga, menurut saya dari data-data yang ada, dibajak. Halo pemirsa, senang sekali saya, Lani Novita Wulandari, dapat kembali menyapa Anda dalam Econo Talks. Pemerintah mengalokasikan sekitar 335 triliun rupiah dari APBN 2026 untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Dari sisi fiskal tentu saja kebijakan ini menambah beban belanja negara dan memunculkan kekhawatiran akan membengkaknya APBN. Namun jika kita lihat dari sisi tujuan, MBG tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi, namun juga diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dari sektor pangan, pelaku kebijakan, pelaku usaha lokal, dan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Setelah beberapa bulan berjalan, program MBG ini diwarnai oleh berbagai kontroversi, baik dari sisi masyarakat, seperti dari perencanaan dan implementasi, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan besar. Apakah MBG merupakan program yang benar-benar tepat untuk meningkatkan kualitas gizi dan mendorong roda perekonomian, atau justru berpotensi menjadi beban APBN ke depannya? Untuk membahas topik tersebut, kita kehadiran sosok akademisi yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang memiliki berbagai pengalaman dan aktif berkontribusi dalam perencanaan kebijakan fiskal dari tingkat daerah hingga nasional. Mari kita sambut Profesor Dr. Abdul Hamid Pado, SEMA. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan untuk Prof untuk hadir di tempat ini bersama kami. Nah, untuk mengawali percakapan kita, Prof, dalam perspektif ekonomi publik, Prof, MBG ini kan memunculkan berbagai kontroversi ya, Prof, di masyarakat. Bagaimana posisi program MBG ini dalam kerangka kebijakan fiskal nasional, Prof? Apakah program ini bisa dianggap sebagai belanja produktif atau justru konsumtif, Prof? Oke, makasih. Lani ya. Iya, Prof. Dan terima kasih Econo Talk. Iya, Econo Talks. Econo Talks ya. Mengangkat topik MBG ya, makan bergizi gratis atau pengentasan stunting sebenarnya kan dalam rangka itu. Iya, Prof. Jadi kalau kita lihat ya tadi nyinggung teori publik, secara teori sebenarnya program MBG ini tidak lain adalah program yang sifatnya untuk perbaikan gizi anak, gitu kan. Nah, kalau kita bicara perbaikan gizi anak, maka mestinya itu terkait dengan belanja publik yang sifatnya investasi atau produktif. Kenapa? Karena memperbaiki gizi anak, gizi ibu hamil, maka itu berarti ya menyebabkan siapnya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena meskipun kita kasih ilmu pengetahuan, kasih pendidikan anak-anak, tapi kalau dia gizinya lemah atau stunting, perutnya kosong, dia masuk di kelas itu pengetahuan tidak masuk, matanya menerawang dan seterusnya. Maka ujungnya sumber daya manusia tidak kuat, produktivitas Indonesia lemah, kita tidak bisa menjadi negara maju. Karena tenaga kerja kita itu konsep teorinya seperti itu, bahwa MBG mestinya adalah belanja yang sifatnya produktif. Namun prakteknya tentu agak beda. Nah, kalau kita lihat desainnya MBG memang masih mestinya diperbaiki agar supaya dia bisa sesuai dengan ya arahan pendidikan, arahan kesehatan yang ujungnya adalah merupakan investasi manusia. Nah, sementara ini ya, MBG lebih bersifat belanja konsumsi. Kenapa? Karena dianggap lebih pada selesai 1 tahun atau selesai 1 bulan, 1 tahun habis. Lantas setelah itu apa? Gitu kan. Ya berlanjut lagi, tapi berlanjut tahun berikutnya adalah konsumsi. Jadi
proyek untuk tahun 2025 dengan 71 triliun, itu mestinya kita bisa ukur bahwa apakah dengan memberikan makan bergizi anak-anak ini, setelah 1 semester bisa kita evaluasi. Apakah ternyata meningkatkan kapasitas kognitifnya, meningkatkan kecerdasannya, dan meningkatkan awareness-nya sehingga dia bisa menjadi calon SDM yang baik. Ternyata tidak. Lebih sekarang ini programnya adalah dievaluasi tiap bulan, tiap tahun, apakah habis uangnya, dipakai uangnya atau tidak. Gitu. Yeah. Jadi untuk sementara programnya bisa kita lihat bahwa dia berisiko. Uang besar, belanja besar, apalagi tahun 2026 itu 330 sekian triliun, itu nomor 2 terbesar belanjanya. Okay? Dan publik kalau uang besar tentu berisiko. Risikonya bukan hanya kepada fiskal, tapi risiko terhadap pembangunan Indonesia. Jadi untuk sementara ya MBG masih belanja konsumtif. Belum ke produktif. Harusnya dia ke produktif nantinya. Lalu kiranya langkah apa yang harus pemerintah lakukan agar belanja ini sifatnya menjadi produktif, Prof? Jadi tentu sangat tergantung pada desainnya kan. Baik. Sebenarnya niat baiknya Presiden dalam Astacita yang ada itu ujungnya adalah ingin mendongkrak ekonomi menjadi 8%. Iya. Dari mana? Dari manusia-manusia yang bekerja, SDM yang lulus di universitas, yang lulus SMA, lulus SMP, itu mempunyai kapasitas yang bagus, sehingga berpikirnya bagus, bekerjanya bagus, menghasilkan produksi yang tinggi. Namanya produktivitas. Baik manusianya, maupun modalnya, maupun tanahnya memiliki produktivitas tinggi. Sehingga bisa leveraging atau mendongkrak ekonomi mencapai 8%. Baik. Itu niat baiknya Pak Presiden dalam Astacita. Sayangnya waktu didesain ini ya, belum komplit desainnya. Maka untuk menjadikan dia menjadi program jangka panjang dan sustainable, ya itu harus didesain agar supaya apa cirinya yang namanya program produktif, bukan konsumtif. Ya. Cirinya adalah kalau kita keluarkan uang belanja publik, ya belanja pemerintah, maka dalam tahun berikut itu akan menghasilkan, oke? Karena dia sifatnya produktif, dia sifatnya investasi. Apa yang dihasilkan? Dia akan meningkatkan yang namanya basis pajak, yang namanya tax base ya, bahasa Indonesia basis pajak, artinya sumber pajak. Baik. Kalau kita bikin sumber daya manusia yang bagus, ya, kemudian dia bekerja, kalau dia bekerja maka dia menjadi sumber pajak. Jadi, ya. Jadi mesti diarahkan kepada alokasi ini yang didesain dalam jangka menengah jangka panjang yang tidak hanya habis per tahun, tapi menghasilkan sesuatu tambahan di tiap tahun, ya, apakah dari sisi pendidikan, kualitas pendidikannya, sampai pada produktivitasnya. Oke. Itu ke arah sana. Kemudian impact-nya yang Presiden selalu katakan bahwa ini impact-nya akan mendorong ekonomi karena uang yang besar ini dianggap mestinya berputar di desa. Iya. Kalau uang besar ini 71 triliun kemarin berputar di desa, kalau benar berputar di desa 80% saja, ya, pangannya diberi di desa, maka itu akan memutar desa kira-kira 3 sampai 4 kali lipat namanya angka penggandanya multiplier-nya. Iya, multiplier Maka bisa tambahan di seluruh Indonesia 4 kali 70 triliun. Ya, dari pertumbuhan itu akan mengecek. Itu kalau desainnya misalnya dibuat bahwa peraturannya MBG ini adalah 80% kontraknya untuk bahan lokal 80%. Boleh di luar daerah tapi 80% minimum. Baik. Jadi berasnya, ikannya, telurnya dan seterusnya. Sekarang kan tidak harus. Karena kenapa? Karena vendornya vendor besar. Vendor besar maka UMKM tidak bisa terkait. Petani tidak bisa terkait karena harus ada administrasi dan seterusnya. Hanya pengusaha besar. Nah, itulah desainnya kita mesti robah, desain yang sifatnya sentralistik menjadi desain MBG yang desentralistik. Betul. Agar supaya bisa daerah semua ikut, ya, instrumen kelembagaan daerah dan pengusaha UMKM-nya daerah ikut, maka itu akan mencapai yang lebih baik, yang optimal. Berarti sejauh ini masih belum sampai di titik itu ya, Prof? Belum. Namun
kiranya karena ini adalah program jangka panjang ya Prof, kalau untuk jadi produktif, dalam jangka pendek ini kiranya apa yang harus dilakukan pemerintah agar tujuan asli dari program ini tercapai? Sektor UMKM meningkat, sektor pangan lokal meningkat, namun jika ternyata dalam proses pembuatan MBG-nya ini sendiri harus ada konglomerasi, apa sebenarnya langkah pertama yang pemerintah bisa lakukan di tahun ini, Prof? Agar efektivitas dari program ini bisa berjalan. Kebijakan ini, tadi saya katakan bahwa harus sifatnya desentralistik. Baik. Ya, artinya keterlibatan di setiap lokal, termasuk keterlibatan sekolah, termasuk keterlibatan UMKM kuliner sekolah dan sekitar desa, itu semua yang harusnya, dan UMKM pemasok bahan pangan seluruhnya berasal dari kabupaten atau desa. Ya, jadi ada di dalam desainnya bahwa struktur pengelolaan dan bahannya minimum 80% lokal. Baik. Ya, kalau di luar itu maka dianggap bersalah dan harus sanksi. Nah, begitupun standar gizi kan ini sekarang ini kan sifatnya lebih pada distributif. Artinya uang yang ada pada kelompok menengah orang tertentu digeser uangnya kepada rakyat yang membutuhkannya. Oke. Sayangnya program MBG itu tidak berbasis risiko. Kenapa? Karena program MBG diberikan kepada seluruh anak usia sekolah. Oke. Maka itu berbahaya karena menjadi mubazir. Anak orang kaya belum tentu butuh itu. Ya, dia kalau dikasih dia mengatakan sebenarnya saya butuh makanan yang lebih baik dari ini dan seterusnya. Artinya uang itu akan menjadi mubazir, tidak merubah dia punya produktivitas. Jadi mestinya dia berbasis risiko. Kebijakan MBG lebih dikhususkan pada kelompok rentan atau yang afirmasi. Kebijakan ini diberikan kepada kelompok yang membutuhkannya. Siapa itu adalah kelompok masyarakat yang rentan, yang tidak mampu. Kalau sekarang ini kan program ini dikasih semuanya, itu tidak lain adalah distribusi, sekedar memindahkan makanan dari orang yang punya makanan kepada seluruh anak-anak. Jadi sifatnya adalah memindahkan untuk agar supaya kenyang. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka terlalu mahal ongkosnya untuk itu. Ya, kita ingin supaya dia bukan hanya kenyang, tapi struktur kesehatannya, struktur gizinya menjadi lebih baik bagi yang membutuhkannya. Jadi memang ditargeting. Jadi programnya harus berbasis risiko targeting. Itu pertama. Desentralisasi, kemudian berbasis risiko ditargeting. Yang ketiga adalah bahwa standarisasi nasional harus jelas ya, Prof. Dibuat dengan baik. Dan, nah ini Indonesia. Jadi standar nasional tidak berarti bahwa satu baju digunakan untuk seluruh daerah. No, tidak bisa. Karena mungkin selera pangannya di Sulawesi berbeda selera pangannya di Jawa Tengah. Yang di mereka suka manis, di sini misalnya suka asin, dan seterusnya. Jadi ada standar nasional dibuat dengan klaster yang ada, agar supaya kalau standar nasional yang berbasis lokal, itu berarti jenis bahan kebutuhannya nanti berbasis lokal. Ya kan? Ya kalau di daerah Sulawesi Selatan misalnya tidak terbiasa dengan kentang goreng, ya kenapa tidak dikasih saja singkong, ya ubi? Ya karena kita juga ini besar, ya banyak orang Sulawesi besar jadi menteri bahkan jadi wakil presiden, ya hobinya ubi goreng, ya kan tidak harus. Selama kandungan gizinya terpenuhi. Ya itu tadi standarnya, standar gizinya, tetapi tidak harus disamaratakan, ya, tergantung pada lokal. Itu dan kemudian ukuran tata kelolanya yang harus diperbaiki. Ya, kita ambil contoh, banyak sekali kritik. Mestinya itu menghidupkan di tata kelolanya, barangnya, vendornya siapa, vendornya berasal dari lokal dan seterusnya. Tapi karena alasan bahwa setiap vendor yang membuat dapur itu punya modal besar kan, buat dapur dan seterusnya. Sehingga yang bikin adalah kelompok pengusaha besar mengambil 20-30 dapur, atau paling tidak temannya pengusaha, temannya penguasa, temannya gubernur, itu menjadi itu. Akhirnya impact multiplier-nya tidak akan ini. Tidak sampai ke masyarakat. Dan awareness-nya terhadap kemauan memperbaiki anak-anak menjadi manusia Indonesia yang baik, itu beda. Kalau pendekatannya pendekatan bisnis, maka hasilnya bukan kemanusiaan.
Iya, Gini ya. karena tujuannya ini kebijakan sosial kan, Prof. Jadi kalau bisnis ini profit oriented Beda ya? kalau kita dibuatkan masakan oleh orang tua kita. Baik. Ya, kalau ibu saya masakkan saya nasi, begitu dia masuk apapun itu, dia akan menjadi standar gizi internasional karena dia dimasak dengan penuh kasih sayang. Iya. Tapi kalau makanan yang saya makan dimasak dengan aroma bisnis, no, dia masuknya hanya untuk bikin kenyang dan seterusnya. Maka dapur juga begitu. Kalau pengelola dapur ini adalah orientasi di kepalanya adalah bisnis, dia akan hitung-hitungan. Iya. Ini keluar dari 15.000 berapa persen untuk pengusahanya, berapa persen untuk ininya, berapa persen. No, bukan. Kalau orang tua kita yang masakan kita, dia tidak pernah hitung harganya atau apa segala macam. Dan dia tidak pernah mengeluh. Tapi tujuannya adalah membuat anak saya menjadi sehat, masuk itu menjadi bergizi dan dia menjadi cerdas. Baik. Jadi dia bicara tentang humanity. Baik. Maka itu mestinya pengusaha-pengusaha lokal, dapur-dapur lokal, dapur-dapur sekolah. Itu kalau dapur-dapur di sekolah misalnya atau pengusaha-pengusaha lokal, ibu-ibu yang bikin masakan, itu terkadang yang beli, tambah ini ya, oke, tambah, enggak usah bayar dan seterusnya. Karena dia tidak hitungan bisnis. Oke? Jadi kita perlu pemberdayaan masyarakatnya ya, Prof. Lokal, kearifan lokal, untuk memperbaiki Indonesia ini, Anda butuh kearifan lokal. Baik. Tidak harus diselesaikan dengan business as a business usual. No, tidak menyelesaikan persoalan. Apalagi ini ada kebijakan sosial saat ini di investasi. Jadi jika MBG ini menjadi bisnis, tentu saja yang namanya bisnis adalah profit oriented. Sehingga dan tidak bisa ikut lokal. Iya. Kalau bisnis berarti skalanya skala besar kan, pengadaan berasnya skala besar. Kalau bisnis pengusaha besar maka peraturannya harus ada administrasinya yang bagus, ada apanya segala macam. UMKM petani tidak bisa begitu. Dia tidak punya administrasi, dia tidak punya apa segala macam. Baik, Bro. Oke, jadi agak beda sentuhannya. Nah, usahakan MBG ini hindari dari bisnis skala besar. Pak Prabowo sudah benar dia punya niat dan ininya. Tapi desainnya ke bawah, implementasinya yang masih perlu menjadi PR ya, Pak? Kebijakan yang baik terkadang dibajak. Ya. Dibajak di tengah jalan oleh kelompok kepentingan. Dan MBG juga menurut saya dari data-data yang ada dibajak. Nah, baik. Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut apa sebenarnya maksud yang dikatakan Prof tentang pembajakan ini. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Econo Talks bersama Prof Hamid Padu. Baik Prof, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana sebenarnya sih Prof cara menyeimbangkan antara tujuan sosial ini dengan tujuan ekonomi, Prof. Karena tadi kita bisa melihat bahwa implementasi dari MBG ini masih mengalami berbagai kendala, apalagi tentang masalah isu konglomerasi tadi. Ya. Bagaimana cara menyeimbangkannya, Prof? Mestinya seimbang, ya. Lain ini kan ekonomi ya, benar belajar publik ya. Iya. Kebijakan publik yang baik yaitu kebijakan pada saat yang bersamaan, aspek sosialnya, aspek kemanusiaan, aspek pengentasan kemiskinannya, aspek pengentasan stuntingnya, berbarengan dengan pencapaian ekonominya, dan seterusnya. Dan itu program MBG secara teoretik dan keinginan Presiden itu ke arah sana. Sosialnya adalah memastikan bahwa dengan program ini anak-anak usia sekolah dan ibu hamil mendapatkan akses yang
standar terhadap kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Itu aspek sosial. Iya. Bayangkan kalau anak-anak tidak sarapan, tidak makan pagi karena tidak ada uangnya. Dia datang di sekolah kemudian duduk, dikasih pelajaran, ditanya setelah itu, tidak ada yang masuk karena tidak tinggal, karena dia lapar dan seterusnya. Ini aspek sosial. Maka MBG dibuat seperti itu agar supaya manusia, anak-anak di Indonesia itu akses terhadap hak makan yang bergizi. Untuk apa? Bukan hanya untuk dia kenyang dan bergizi, tapi dia punya hak untuk masa depan 20 tahun akan datang menjadi manusia yang baik. Bukan menjadi manusia marginal. Ketika dia dari sekarang tidak bergizi, 20 tahun dia tidak sekolah dan baik, dan kemudian melahirkan anak-anak yang marginal, dan semakin banyak kelompok rentan atau kelompok yang kita sebut dengan miskin. Ya, mestinya saya tidak mau sebut itu, saya mau sebut sebagai kelompok rentan yang menjadi fokus. Nah, MBG dengan dana yang cukup besar, ya kemarin 71, sekarang 300-an, 375 triliun, itu dijamin bahwa kebutuhan gizi untuk 82 juta lebih, kalau di Sulawesi Selatan itu 3,2% ya dari situ. Jadi anggarannya tahun lalu ke selatan kira-kira 2,3 triliun, kalau tahun ini berkisar 10-11 triliun. Itu besar kan, Sulawesi Selatan. APBD-nya provinsi berapa? Itu besar. Oleh sebab itu ini harus dijaga baik-baik. Nah, kalau kebutuhan gizinya semua anak sekolah ini baik dan seterusnya, maka saya yakin tahun depan kita cek lagi skor PISA. Tahu skor PISA kan? Iya. Ya, assessment schooling itu kan, matematik, sains dengan literasi. Kita kan setengahnya Singapura, setengahnya Vietnam. Kita cuma angkanya skornya 300, tidak pernah naik. Dari segi matematik, sains sangat lemah literasi. Singapura, Vietnam sudah 500-an. Gimana bisa kita maju dengan itu? Kenapa seperti itu? Ini tidak bisa bagus. Kenapa tidak bagus? Ya, gizinya tidak standar. 80 juta lebih penduduk kita yang dibutuhkan itu. Oke, itu kita penuhi. Itu aspek sosialnya. Dan MBG ini dijaga, didistribusikan secara baik, maka distribusi gizi itu sampai. Tapi aspek ekonominya seperti apa? Pada saat yang sama, ketika ini dilaksanakan secara baik tadi, kemudian uangnya dikirim ke daerah, uang di daerah itu 80% tadi dibelikan dari pangan lokal, dibeli dari UMKM, dibeli dari petani dan seterusnya, maka petani di selatan, petani di desa, UMKM di Makassar, UMKM di kabupaten, semua bertumbuh bersama-sama. Tambah lapangan kerja. Oke. Nah, ekonomi berapa? 10 triliun di selatan, itu besar sekali. Dibelikan beras, dibelikan telur, segala macam. Itu mendongkrak, kalau sekarang pertumbuhan selatan cuma 5%, saya yakin 1,2% tambahannya kalau 10 triliun itu dipakai untuk meleveraging ekonomi. Nah, itu kalau mekanisme pelaksanaannya yang berdampak terhadap ekonomi dilaksanakan, maka dua-duanya tadi jalan. Aspek sosialnya dah jalan, aspek ekonominya. Nah, sekarang bagaimana memastikan bahwa aspek ekonominya ini bisa tercapai sesuai dengan rencana atau sesuai dengan teori, itu yang dibutuhkan sekarang. Sekali lagi saya koreksi bahwa faktanya karena tidak ada aturan bahwa pangannya harus sekian persen dari lokal, maka bisa jadi karena dia pengusaha besar yang kelola, dia beli dari wilayah lain ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak pakai impor bahkan ya. Karena terkadang terpaksa katanya impor karena tidak cukup ya, dan seterusnya. Nah, memang ketika program itu besar, 300 triliun, 10 triliun di selatan, maka mestinya pemerintah selatan sudah menyampaikan ke petani, wahai petani ada kebutuhan beras sekian, wahai ada kebutuhan telur sekian dan seterusnya. Anda siapkan, nanti akan Anda ditunjuk sebagai vendor dari beberapa dan seterusnya. Maka petani UMKM itu mempersiapkan diri. Sekarang apakah itu disampaikan? No. Ya kan? Dia menjadi objek. Jadi UMKM petani jadi objek bahwa kalau anakmu masuk sekolah, oke saya kasih makan bergizi. No. Makanya banyak orang bilang, kenapa anaknya dikasih, orang tuanya tidak? Di dalam program ini, anak dan orang tuanya dapat. Anaknya dapat MBG, orang tuanya yang petani, yang apa segala macam, mendapat bagian dari kegiatan itu. Ekonomi lokal bertumbuh. Itulah kebijakan publik yang baik. Secara teori, ekonomi publik seperti itu. Jadi pemberdayaan masyarakat ini penting sekali ya untuk ditekankan. Semoga ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah. Dan ini juga Prof, kita tadi sempat berbicara tentang bahwa MBG ini proyek
jangka panjang. Namun, kiranya Prof, apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang ideal untuk menilai efektivitas MBG ini, baik dari sisi gizi dan dampak ekonomi, apakah misalnya dengan menggunakan lembaga independen, misalnya universitas, atau ada yang hal lainnya, Prof? Itu kewajiban ya, karena program MBG ini bukan program sesaat. Sekali program sosial kita lakukan yang sifatnya menyebabkan manusia itu tergantung dan program itu, maka teori mengatakan harus terus diberikan. Baik. Oke, maka di seluruh dunia program makan ya di sekolah itu dari dulu dilaksanakan dan tidak ada yang berhenti. Ya, di negara maju, negara tetangga kita seluruh jalan di sekolah-sekolah dari dulu ya. Eropa saja ya semua diberikan ya. Artinya program ini pasti berlanjut. Ya. Tahun depan ada, karena begitu tidak berlanjut maka rakyatnya akan bergerak. Oke? Begitu diberhentikan 80-90 juta orang yang akan teriak. 90 juta orang mulut yang mengangah kelaparan. Begitu diberhentikan. Maka secara teori ini tidak mungkin berhenti. Iya. Sekali kita lakukan program sosial yang sifatnya untuk mengatasi makanan bergizi, itu akan berlanjut seumur-umur bangsa ini ada. Artinya apa? Dia ada resiko fiskal. Oke, berarti tiap tahun akan membutuhkan uang besar. Iya. Dan kalau salah kelola, ini akan menghantam APBN kita, akan merusak kita punya program APBN. Kalau ini menjadi boros. Iya. Karena jangka panjang. Tapi kalau program ini meskipun besar, dikelola secara baik, berbasis risiko dan tata kelola yang baik, tidak ada kebocoran. Sementara ini para peneliti mengatakan at least itu sekitar tahun lalu sekitar 8 triliun kemungkinan kebocorannya. Besar sekali, hampir 10% dari sisi tata kelola. Kalau itu terjadi, maka ini berlanjut, rusak kita punya fiskal. Karena pasti kita cari uang, diberhentikan program lain, karena ruang fiskal kita kecil. Iya. Uang kita ada, 3.000 pendapatan kita dari pajak dan sebagainya, 3.100, belanja kita tahun ini 3.800. Oke, 1.300 triliun itu untuk program ini. Ya, sosial, termasuk ini. Jadi kalau uangnya tidak cukup, uang kita ada tadi, tapi kan sudah dipakai untuk pendidikan kesehatan yang namanya mandatori. Kita bisa kurangi infrastruktur. Sisanya sedikit. Maka kalau ini kurang, pasti ada program lain yang dihentikan. Iya. Itu bahaya sekali, resiko fiskal. Iya. Ya. Itu terjadi bisa mepet, mengambil anggaran lain kalau ini menjadi boros. Tapi kalau ini programnya tidak boros, artinya baik, ya, sosialnya jalan, ekonominya jalan, maka tahun depan ada hasilnya kan, ada returnnya. Tahun depan ada pajak naik, ya. Karena ada pengusaha, ada petani, ada UMKM yang laku telurnya dan seterusnya. Dan itu ada pajak, ada PPN-nya, ada apa segala macam. Berarti uang yang kita pakai di sini tahun depan akan nombok. Ya. Jadi tahun depan kita tambahin lagi uangnya, itu masih ada sumbernya. Tidak akan merusak fiskal yang lain. Begitu dan seterusnya. Itu ekspektasinya ya, Prof? Ini bisa, kalau itu dilakukan, semua kegiatan ini melahirkan basis pajak yang baru tahun depan dan seterusnya. Melahirkan multiplier effect. Ya, ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat, perdagangan jalan, laku, transportasi, kan semua ada transportasinya kan ini antar makanan apa segala macam. Laku, maka ekonomi berkembang tahun depan, kita tarik pajak dari situ untuk membiayai ini. Itu namanya publik yang sifatnya sustainable untuk jangka panjang. Jadi ini bisa jangka panjang. Dan memang harus jangka panjang, tidak mungkin diberhentikan. Iya. Lalu bagaimana tentang monitoring dan evaluasinya, Prof? Apa kita membutuhkan lembaga independen? Memang ini harus dimonitoring. Dan tidak cukup dengan monitoring yang ada sekarang ini yang nempel. Ya, ada inspektorat, ada BPK, dan lain sebagainya. Karena monitoringnya bukan hanya dari sisi administrasi dan penyerapan. Tetapi tadi monitoringnya harus bisa memastikan bahwa ini memperbaiki otaknya anak didik kita. Ini memperbaiki kesehatan. Berarti kita butuh ahli gizi ya, Prof. Maka harus ada monitoring, evaluasi, monitoring, dan akan memberikan kebijakan kepada kelompok yang independen dan profesional. Baik, Prof. Siapa itu yang bisa melakukan independen? Itu adalah universitas. Baik. Universitas punya ahli gizi, ada FKM-nya. Dia punya ahli tata kelola, ya, ada
fakultas administrasi, dia ada ekonominya, bisa menghitung. Maka, dan kemungkinan risetnya akan jujur, ya karena dia kelompok independen, universitas gitu kan. Ya, saya masih meyakini universitas pasti baik, ya tidak bohong, tidak. Ya, ada juga sih di universitas, tapi ya kita anggap saja bahwa baik. Maka kalau universitas yang kerjasama pemerintah ini melakukan evaluasi itu, maka setiap semester akan ada hasil evaluasi monitoring dan akan ada usulan perbaikan desain yang untuk melengkapinya. Itu dilakukan, ya universitas tidak mengkritik, tapi dia melengkapi desainnya. Dan mestinya itu Unhas bisa mempromosikan diri, ya kerjasama dengan gubernur dan Bappenas untuk masuk di wilayah itu. Oke, ya termasuk beritanya nanti TV Unhas yang memberitakan. Ya, itu rutin sehingga itu kontrol. Kalau TV Unhas didengarkan di seluruh Selatan ya, nah kita bisa kita pakai atau lewat YouTube-nya. Jadi bisa kita melihat ya Prof bahwa sebenarnya program makan bergizi gratis ini bukan sekedar kebijakan sosial, tapi juga memiliki berbagai implikasi baik dari fiskal, sektoral, hingga memiliki efek jangka panjang. Nah, MBG ini memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas gizi serta menggerakkan roda perekonomian. Namun, hal ini hanya dapat terjadi jika program ini didukung oleh perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang secara matang dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Baik, Prof, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih telah hadir bersama kami dalam Econo Talks. Sukses ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan kami. Dan untuk itu, saya Lani Navita Wulandari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri.